Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 16. Seluruh Villa Zimmer diam pada saat itu. Hampir semua orang berpaling untuk melihat Harvey dengan tak percaya. Menantu yang hidup itu mengatakan segalanya dengan pasti. Mungkinkah dia memang tahu siapa CEO baru yang berinvestasi di York Enterprise? Don bahkan tidak mempercayainya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Baiklah. Beritahu kami. Siapa CEO baru di perusahaan saya?" Harvey mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Dia kemudian berkata perlahan, "CEO baru York Enterprise adalah saya." Semua orang sangat terkejut sehingga mereka berkata tidak ada untuk sesaat. Tapi detik berikutnya, "Kamu?" Don terkejut pada awalnya. Dia kemudian memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, dia berhenti tertawa dengan susah payah. Dia kemudian menatap Senior Zimmer. "Senior Zimmer, saya pikir menantu Anda yang tinggal di rumah hanya suka mengadakan pertunjukan. Tapi itu mengejutkan saya untuk melihat dia bertindak seperti orang bodoh." Saat dia mengatakan itu, Zack dan yang lainnya tertawa juga. Mereka memandang Harvey seperti mereka melihat orang bodoh. Zack berkata dengan dingin, "Harvey, kamu hanya menantu yang tinggal di rumah. Mengapa Anda berpura-pura menjadi CEO?" Owen mengejek Harvey. "Harvey, apakah menyenangkan untuk bertindak seperti ini? Mengapa Anda berbicara omong kosong dan membual di sini?" Lilian menjadi cemas juga. "Harvey, kembali ke sini instan ini. Jangan membodohi diri sendiri. Harvey, jangan marah dan bertindak gegabah. Anda seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti ini. Jika Anda bertindak sembrono, Anda akan melukai diri sendiri." Mandy tampak khawatir. Dia berpikir bahwa Harvey telah menerima pukulan signifikan malam itu, jadi dia mulai berbohong pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia adalah CEO baru York Enterprise. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, berniat untuk menyeret Harvey pergi. "Jangan main-main lagi. Biarkan saya membawa Anda untuk berkonsultasi dengan dokter. Mandy, aku bisa membuktikan bahwa aku CEO baru York Enterprise. Tolong percaya padaku." Harvey mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada mereka nama yang dia simpan dalam daftar kontaknya. "Don, Anda adalah karyawan York Enterprise. Saya yakin Anda tahu apa arti nama ini," kata Harvey. Don meliriknya dengan santai. Begitu ia melihat nama Yvonne Xavier, ia tidak bisa sembunyikan senyumnya. Dia kemudian berkata, "Harvey, Anda memang salah satu pembual. Apa kamu berpikir bahwa itu bukti mengingat bahwa Anda memiliki nama sekretaris kami diketik dalam daftar kontak Anda? Jadi bagaimana jika saya ketik nama sekretaris yang bekerja untuk orang terkaya di dunia pada daftar kontak saya? Apakah itu membuat saya orang terkaya di dunia? Kau gila." Don tidak percaya sama sekali. York Enterprise adalah perusahaan terkenal. Hampir semua orang di Niumhi tahu siapa wakil presiden dan sekretaris yang bekerja di sana. Mereka hanya tidak menyadari identitas CEO baru yang misterius. Itu normal untuk Harvey tahu tentang itu, tapi itu Guite melewati batas jika Heuset bahwa sebagai bukti. "Mengapa kamu tidak bertanya padanya sendiri? Siapa CEO baru Anda?" kata Harvey dengan tenang. Dia kemudian memanggil nomor itu dan menyerahkannya kepada Don. "Baik. Aku hanya ingin melihat apakah Anda dapat membuat panggilan." Don tidak berpikir bahwa nomor kontak itu dapat dijangkau. Jadi dia meletakkan telepon dalam mode speaker secara langsung, menunggu untuk melihat Harvey mempermalukan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka segera mendengar suara dingin dari telepon. "Nomor yang Anda panggil tidak dalam pelayanan. Silakan periksa nomornya dan coba lagi nanti." Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 17. Mereka tercengang dan segera tertawa terbahak-bahak. Don mencibir dan tertawa juga. "Harvey, apakah ini bukti Anda? Jangan Anda pikir itu lucu. Tuan Sander, mengapa Anda membuang-buang waktu berbicara dengan Avool? Aku bahkan tidak percaya apapun yang dia katakan." Pada saat itu, Zack tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan menyambar telepon lama Harvey dan menghancurkannya ke lantai. Dia kemudian menunjuk Harvey dan memarahinya, "Mengapa Anda selalu menempatkan pada acara penting? Anda bahkan mengklaim bahwa Anda akan mendapat bukti. Sialan Anda. Perasaan ini. Kami muak dengan keberadaan Anda."
Bagaimana kami bisa memiliki orang seperti Anda di keluarga kami? Yang baik untuk apa-apa? Semua orang dari Zimmers mengambil inisiatif pada saat itu hanya karena mereka merasa bahwa mereka telah dipermalukan secara mendalam oleh Harvey. Mereka tentu tahu bahwa Harvey tidak bisa menjadi CEO baru di York Enterprise, tetapi mereka merasa Harvey meremehkan mereka pada saat itu. Itu di luar harapan Harvey bahwa Yvonne telah berhenti menggunakan nomor kontaknya saat ini yang telah dia gunakan selama 3 tahun hari itu. Hal utama adalah dia bahkan tidak memberitahunya bahwa dia telah mengubah nomor kontaknya. Sekarang dia gagal menghubunginya. Tamparan keras terdengar. Tepat ketika semua orang siap untuk menikmati pemandangan itu, Lillian, yang duduk di samping, tiba-tiba berdiri. Dia berjalan menuju Harvey dan tiba-tiba menamparnya tanpa peringatan. Tamparan itu begitu tiba-tiba sehingga Harvey tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke lantai. Wajahnya sedikit membengkak juga. Bajingan! Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sudah cukup mempermalukan kami hari ini? Lillian menunjuk Harvey dan memarahinya dengan kasar. Kau hanya anjing yang kita simpan bersama kita. Siapa yang membiarkanmu membodohi dirimu sendiri di sini? Sekarang Anda berpikir bahwa Anda seseorang yang penting dan kuat. Anda bahkan mengklaim bahwa Anda adalah CEO baru. Tersesat segera. Lillian mencibir. Raungan tawa terdengar. Yang lain segera tertawa. Mereka tampak seperti mereka menikmati kemalangan Harvey dan adegan. Itu memang guite dramatis. Mandy memiliki pandangan bingung pada saat itu. Dia ragu-ragu sebentar dan berkata dengan lembut, Harvey, saya tahu bahwa apa yang terjadi malam ini merupakan pukulan besar bagi Anda. Tapi mengapa Anda mengatakan kebohongan yang begitu jelas? Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Aku tidak setuju untuk menceraikan Anda. Minta maaf kepada Mr. Sander saat ini. Jika tidak, jika kejadian ini diketahui orang lain, dan CEO baru York Enterprise mengetahui bahwa seseorang meniru dirinya, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Harvey sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan Mandy untuk membelanya pada saat seperti itu. Menyaksikan adegan itu, Don tidak bisa menahan diri lagi. Jika memungkinkan ini live-in menantu untuk tinggal dengan Zimmers aku pasti merusak rencana saya. Berpikir itu, Don mengambil langkah maju dan berkata dingin, Senior Zimmer, hidup Anda dengan menantu yang pandai berpura-pura. Ini bukan pertanda baik. Dia mungkin membuat masalah. Jika CEO baru saya mengetahui hal ini, Anda pasti akan kehilangan dana yang Anda butuhkan. Jika CEO baru marah, dia bahkan mungkin membuat Anda bangkrut. Anda lebih baik menendangnya keluar dari Zimmers hari ini. Jika tidak, kamu akan dibebani oleh dia cepat atau lambat. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 18. Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 18 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Mendengar apa yang dikatakan Don, jantung senior Zimmer melewatkan abeat. Itu benar. Jika aku membiarkan Harvey tetap bersama kita, seluruh Zimmer pasti akan hancur olehnya. Senior Zimmer, ini pestamu di sini malam ini. Mungkin sangat disayangkan jika Anda mengambil inisiatif untuk memukulinya. Biarkan saya membantu Anda memberikan pelajaran yang tidak masuk akal ini. Melihat bahwa Don akan memukuli Harvey, Senior Zimmer tidak punya niat untuk menghentikannya. Selain itu, yang lain dari Zimmers juga menikmati adegan itu. Mereka telah lama muak dengan Harvey dan sangat ingin melihat Don memukulinya. Don tersenyum jahat. Heran naik beberapa langkah, dan dia akan mengayunkan tendangan ke wajah Harvey. Dia telah pergi ke gym untuk melatih dirinya selama beberapa tahun sekarang. Dia bahkan belajar taekwondo selama beberapa tahun dari apa yang disebut pelatih pribadi dan mendapatkan sabuk hitam. Pada saat itu, tendangannya tampak ganas dan kuat. Saya ingat bahwa Tuan Sander adalah seorang ahli taekwondo dengan sabuk hitam. Ini sudah berakhir untuk Harvey sekarang. Dia pasti akan terbawa di stretcher kalau begitu. Tapi dia memang bodoh. Jika bukan karena fakta bahwa Forus yang tidak pantas untuk memukulinya, aku akan melakukannya sejak lama. Siapa yang bertanya kepadanya berpura-pura bahwa dia adalah CEO? Dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia harus membayar untuk itu. Mereka masih mendiskusikannya.
Semua orang menahan tawa mereka, bersemangat untuk menikmati adegan itu. Itu memang malam yang berat. Jika Harvey menahan tendangan itu, kepalanya akan terluka parah. Menyipitkan matanya dan menghadapi tendangan yang masuk, Harvey tidak punya niat untuk mundur. Tapi dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Harvey, akui kesalahan Anda saat ini. Itu di luar harapan Mandy bahwa dia akan merasa sedikit khawatir ketika dia melihat bahwa yang baik untuk tidak akan dipukuli. Mungkin dia telah membuatnya seperti anjing bersamanya untuk waktu yang lama sehingga dia mulai memiliki perasaan terhadapnya. Dia bisa memarahi dan memukulinya atas keinginannya sendiri, tetapi yang lain dilarang melakukannya. Betapa mencoloknya seranganmu. Beraninya kau ingin memukulku. Harvey tidak mundur, tapi katanya dingin. Itu jelas beberapa langkah tidak praktis yang diajarkan oleh pelatih yang mengerikan. Tampaknya lumayan kuat tetapi digunakan hanya untuk pertunjukan. Sebagai generasi muda Yorks, Harvey perlu belajar tentang seni bela diri sejati sejak usia muda. Harvey belajar Tai Chi, dan yang dia tahu adalah Tai Chi Gaiao, yang paling praktis dalam pertarungan sebenarnya. Meskipun dia tidak berlatih itu selama 3 tahun terakhir, tidak apa-apa baginya untuk mengatasi langkah yang tidak praktis oleh Don. Pergilah. Harvey mengayunkan tangan kanannya ke depan dengan penuh semangat, dan dia memegang kaki Don yang masuk. Dia kemudian meraih kaki Don dan mengangkat kakinya dengan keras. Bunyi keras terdengar. Menjadi tinggi di udara, Don terlempar oleh Harvey begitu saja. Dia berbalik di udara. Kemudian Don jatuh ke lantai dengan kasar. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa bangkit kembali. Dia gemetar, dan dia bahkan tidak bisa memarahi Harvey atas apa yang telah terjadi. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 19. Apa? Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Orang yang tidak berguna itu hanya mengangkat tangan kanannya sedikit. Mengapa Don menanggung kejatuhan yang begitu mengerikan? Apakah bajingan ini memiliki ketampilan seperti itu? Apakah benar bahwa setiap anjing memiliki harinya? Tapi kebanyakan dari mereka merasa bahwa Harvey memiliki beberapa keberuntungan bodoh, dan Don memang disayangkan. Harvey hanya mengangkat tangannya seperti itu, dan Don terlempar sangat. Harvey, tunggu dan lihat saja, Don terbaring di tanah, menggigil. Dia mencoba yang terbaik untuk bangkit. Pada saat itu, dia menunjuk Harvey dan memarahinya dengan penuh semangat, aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu membayar untuk itu. Tunggu dan lihat saja. Pada saat itu, semua orang menatap Don yang hidungnya berdarah. Kemudian mereka berbalik untuk melirik Harvey dengan menyedihkan. Sumber daya apa yang dimiliki menantu laki-laki itu? Tapi Don berbeda. Dia adalah karyawan tingkat menengah di York Enterprise. Jika dia memiliki niat seperti itu, tentu akan relatif mudah baginya untuk menghancurkan Harvey sepenuhnya hanya dengan menjentikkan jarinya. Tapi Harvey tidak peduli dengan Don pada saat itu. Dia mengangkat teleponnya dari lantai dan memanggil Yonathan. Halo, Harv. Ada apa? Di ujung lain telepon, Yonathan terdengar cukup antusias. Harvey melirik Don, yang sedang berbaring di lantai. Dia berkata dengan suara yang dalam, ada seorang karyawan di York Enterprise yang menipu semua orang di luar sana dengan memanipulasi nama perusahaan. Singkirkan dia untukku. Itu tidak banyak. Bagaimana Anda ingin menjadi? Ambil semuanya darinya. Setelah itu, Harvey langsung menutup telepon. Harvey tampak tenang pada saat itu. Dia bahkan membuat panggilan di depan Don. Melihat itu, Don mengertakkan giginya dan berteriak dengan marah, bajingan. Beraninya kau memukulku. Ini belum berakhir. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku bekerja untuk York Enterprise. Aku dilindungi oleh York di Southlight. Di Southlight, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, dan tidak ada yang berani melawan saya. Pada saat itu, Don dipenuhi dengan murka yang dalam, sampai kehilangan akal sehatnya. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan teleponnya untuk melakukan panggilan secara tidak sadar. Tapi dia meletakkan telepon pada mode speaker hanya untuk pamer. Setelah beberapa saat, mereka mendengar suara yang dalam dan bermartabat di ujung telepon. Don? Apa kabar? Saudara Tyson, saya dipukuli. Ya, itu benar. Ini adalah villa nomor 5 di lingkungan kerajaan.
Saudara Tyson, jangan membawa lebih banyak orang dengan Anda. Kita harus mengalahkan bahwa bajingan ini brutal, kata Don sambil mengertakkan giginya. Di ujung lain telepon, Brother Tyson tampak terkekeh pada saat itu. Dia kemudian berkata dengan tenang, tidak masalah. Aku dekat. Aku akan berada di sana dalam 10 menit. Ketika Don menutup telepon, dia menatap Harvey dengan dingin dan berkata, Putra Abj, jangan berani-berani lari. Saya ingin Anda membayarnya di sini dan sekarang, dan Anda tidak akan bisa bertahan sampai besok. Apakah Anda tahu siapa saudara Tyson? Dia Tyson Woods. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 20. Saat penyebutan Tyson Woods, semua orang di Zimmers menarik napas dingin. Siapakah Tyson? Dia adalah orang terkenal di Neumhi. Banyak orang ingin menjilat dengannya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Menantu masa depan itu Don, bisa memintanya untuk datang. Don memang orang yang cukup berpengaruh dan berkuasa. Bahkan senior Zimmer memandang Don dengan setuju. Dia agak puas dengan cucu mertua itu. Anda tidak ingin saya bertahan sampai besok. Sangat baik. Harvey tersenyum. Aku memang penasaran. Anda akan kehilangan segalanya, dan Anda adalah orang yang tidak berguna yang akan segera menghadapi kebangkrutan. Aku ingin tahu bagaimana kau akan melakukan itu. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Apakah dia sudah gila? Tuan Sander adalah pemuda yang kaya. 1 juta ceguenya masih di sini. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Tuan Sander akan kehilangan segalanya dan menghadapi kebangkrutan? Apakah dia tahu apa itu kebangkrutan? Oh, menantu yang tinggal di rumah ini selalu tinggal di rumah dan menonton TV atau membaca novel. Dia bahkan tidak memiliki pendidikan yang baik. Itu sebabnya dia berbicara omong kosong sekarang. Jika aku jadi dia, aku akan segera melarikan diri. Jika tidak, aku takut aku tidak akan bertahan sampai besok jika Tyson sampai di sini. Ngomong-ngomong, haruskah kita memanggil polisi? Apakah kamu bodoh? Mengapa kita harus memanggil polisi? Kita harus memanggil ambulans sebagai gantinya. Kita tidak bisa membiarkan yang baik untuk apa-apa mati di sini. Ini nasib buruk. Semua orang di Zimmers tersenyum bahagia. Beraninya orang yang tidak berguna itu begitu keras kepala di sini? Dia akan mudah jika dia tidak dipukuli sampai mati. Pada saat itu, telepon Don bergetar lagi. Dia langsung memancingnya. Itu adalah panggilan dari atasannya Wakil Presiden York Enterprise. Don, kamu akan melihat penyesalan. Apa yang kau lakukan di luar sana? Nona Xavier menelepon saya, mengatakan bahwa kejahatan penyalahgunaan dana proyek perusahaan Anda terungkap. Sekarang kau dipecat oleh Enterprise. Seluruh properti Anda dibekukan dan diikat. Biarkan aku memperingatkanmu. Setelah Anda dikurung di penjara, Anda harus tahu apa yang harus atau tidak boleh Anda ungkapkan kepada otoritas di sana. Aku, Don akan bertanya kepadanya tentang sesuatu, tapi sayangnya, telepon itu ditutup. Pada saat itu, Don tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Mengapa saya tiba-tiba bangkrut? Menantu yang tinggal di rumah membuat tebakan yang tepat. Dia mengutukku. Tapi Don adalah pria yang cerdas. Dia segera pulih sendiri. Sekarang insiden itu belum diketahui yang lain. Jadi dia masih bisa menggunakan beberapa koneksi yang dia miliki. Tetapi jika dia melewatkan kesempatan itu malam itu juga, berita ini mungkin terungkap keesokan harinya. Maka dia mungkin tidak akan pernah bisa bersama Mandy untuk sisa hidupnya. Jadi tidak peduli apa, ia harus mencapai tujuannya berhasil malam itu karena ia telah kehabisan semua pilihan lain. Selain itu, menantu yang tinggal di rumah memang menyebalkan di sini. Lebih baik dia bisa membunuh Harvey di sana dan kemudian di Zimmers. Kemudian dia akan berada di perahu yang sama dengan Zimmer. Tuan Sander, ada apa? Zack, yang berada di sampingnya, bertanya dengan nada menyanjung. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 21. Don dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia kemudian tersenyum dan mencoba menebusnya. Bukan apa-apa. Wakil Presiden meminta saya untuk minum bersama. Aku tidak punya waktu hari ini. Oleh karena itu, saya menjadwal ulang untuk bertemu dengannya besok. Semua orang di keluarga Zimmer terkejut ketika mereka mendengarnya.
Wakil Presiden York Enterprise, meminta Don untuk minum bersama. Selain itu, Don menolaknya dan bahkan menjadwal ulang untuk besok. Dia memang memiliki beberapa status dan wajah. Semua orang di keluarga Zimmer mau tidak mau melangkah maju dan berkumpul di sekitar Don untuk menyenangkannya. Pada saat ini, suara rem bisa terdengar dari gerbang villa. Beberapa kendaraan komersial hitam berhenti di gerbang. Kemudian, pintu mobil didorong terbuka. Selusin pria kuat keluar dari mobil membawa pisau semangka dan tongkat bisbol. Seorang pria jahat mengenakan kemeja putih sedang berjalan di tengah-tengah di antara orang-orang berotot. Itu adalah Tyson Woods yang legendaris. Sementara itu, dia memegang sebatang rokok di antara bibirnya dan tidak menyalakannya. Sebaliknya, dia melihat villa di depannya dengan penuh minat. Saudara Tyson. Don berlari sepanjang jalan dan membungkuk kepada Tyson, yang memimpin grup itu. Dia juga membantunya menyalakan rokok dengan patuh. Tyson mengangguk. Dia kemudian berkata sambil berjalan, siapa yang menggertak teman sekelas saya Don? Si bodoh ini, saudara Tyson. Jatuhkan dia ke tanah. Don berteriak. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer juga terkejut. Hampir semua orang berdiri, dan mata mereka penuh kekaguman ketika mereka melihat Don. Tyson Woods. Don mengundang orang terkenal di masyarakat di sini. Dia tidak membual. Tyson Woods adalah tokoh terkenal di jalanan Nyumhi. Dikatakan bahwa dia terkenal karena menggunakan 2 pisau semangka untuk membunuh orang. Karakter seperti itu tidak bisa diundang dengan mudah oleh orang biasa. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2, masih ada beberapa petugas keamanan di rumah. Namun, itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan aman seperti Tyson Woods. Tyson Woods terkenal kejam. Diakini bahwa bahkan keluarga kelas 1 itu harus memberinya wajah. Harvey, menantu yang tinggal di rumah, akan berada dalam masalah besar malam ini. Bahkan jika dia tahu sedikit Tai Chi, bagaimana bisa menjadi masalah besar di depan Tyson? Apa lelucon? Harvey, cepat pergi. Mandy tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia tiba-tiba berdiri dengan cemas dan berbicara dengan lembut. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 22. Harvey melirik Mandy dengan heran. Harvey awalnya merasa bahwa istrinya telah mengabaikannya sejak awal dan sama sekali tidak mempedulikannya. Dengan demikian, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan peduli dengan keselamatannya saat ini. Hatinya hangat memikirkan hal ini. Namun, Mandy tidak memperhatikan perubahan emosi dalam pikiran Harvey. Dia sangat gugup saat ini. Siapa ini? Ini adalah Tyson Woods, saudara terkenal Tyson. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, dia telah mendengar banyak orang menyebutkannya. Tyson Woods dikatakan hanya seorang gangster beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian dia direkrut, dilatih, dan dipersiapkan oleh seseorang. Tanpa diduga, dia juga berjuang keluar dan akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri di Nyumhi. Meskipun Tyson telah berkecimpung dalam bisnis dan menjadi lebih terkendali dalam 2 tahun terakhir, reputasinya masih sangat kuat dan mengintimidasi di mana polisi dan triad harus memberinya wajah. Harvey, the life in son-in-law, akan datang ke Abaden jika dia berani main-main dengan Don di depan orang seperti itu. Cepat dan pergi. Mandy sangat cemas. Dia berdiri dan hendak menarik Harvey, tetapi Cynthia menahannya di sisi lain. Cynthia tidak bisa berkata-kata. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Apakah dia keluar dari dirinya saat keberatan? Apakah dia tidak selalu membenci kebaikan ini untuk menantu yang paling tidak berguna? Mengapa dia masih membantunya sekarang? Tidak hanya Mandy, tetapi anggota keluarga Zimmer lainnya juga menghentikan Mandy. Harvey telah menyinggung menantu keluarga Zimmer, Don Sander, malam ini. Selain itu, orang yang mendukung Don the Great Tyson ada di sini. Siapapun yang memihak Harvey malam ini mungkin akan menyinggung Tyson juga. Memang, orang-orang ini sangat ingin Harvey mati. Bahkan jika mereka tidak berpikir demikian, mereka tidak akan membela dia. Ini disebut menutup mata dan menonton pertunjukan. Zack, yang juga terkejut saat ini lalu berkata, Mandy, apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda khawatir tentang sampah ini? Untungnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sekarang. Kalau tidak, kita keluarga Zimmer akan mendapat masalah besar malam ini. Beraninya orang yang tidak berguna seperti itu memprovokasi Tuan Sander.
Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Benar. Benar. Banyak anggota keluarga Zimmer di sekitar mengangguk dan setuju dengannya. Awalnya, itu bukan apa-apa. Namun, Harvey yang tidak berguna ini sekarang membawa Tyson Woods ke sini hanya karena masalah kecil. Bagaimana itu akan berakhir nanti? Apakah dia tidak mengerti? Semuanya akan baik-baik saja jika dia membiarkan Don memukulinya dengan patuh. Dia begitu bodoh dan tidak berguna. Pada saat ini, Tyson Woods datang perlahan dengan tangan di punggungnya. Dia meniup cincin asap saat dia berjalan dan berkata, "Don, jangan khawatir. Anda telah membantu saya menghasilkan uang. Saya adalah orang yang akan selalu membalas budi. Karena seseorang memiliki nyali untuk memprovokasi Anda, maka saya akan menghancurkannya hari ini." Don sangat bersemangat. Dia kemudian berjalan ke Harvey dengan arogan sambil merasa senang pada saat yang sama. Dia selalu menyanjung Tyson. Dia tidak menyangka Tyson akan datang untuk membantunya hari ini. Dia punya wajah. Dikatakan bahwa banyak keluarga ingin mengundang Tyson untuk makan malam, tetapi semuanya ditolak. Dengan dukungan Tyson, proposal pernikahannya malam ini akan menjadi kesepakatan yang dilakukan. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 23. Itu juga sesekali bagi Don untuk melanjutkan Tyson. Sekali, Don pergi ke Platinum Hotel. Dia secara tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik dan hampir terbunuh. Tyson kebetulan lewat dan tidak ingin seseorang membuat masalah di toko. Oleh karena itu, dia membantu Don memecahkan masalah. Sejak itu, Don tahu bahwa hanya menjadi kaya saja tidak cukup. Dia butuh teman. Oleh karena itu, dia banyak berpikir untuk berteman dengan Tyson dan bahkan menawarkan untuk membantunya mengelola keuangannya. Dia memang membantu Tyson membawa sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir, yang juga mengapa dia berani menelepon Tyson malam ini. Namun, investasi bukanlah pasar yang terjamin. Ada beberapa kali di mana Tyson kehilangan uang, dan Don mengertakkan gigi untuk membantunya. Ini karena dia tahu bahwa jika dia berani membuat Tyson kehilangan uang, Tyson akan mengalahkannya sampai dia membuang celananya. Namun, sejujurnya, karena Don meminta Tyson mendukungnya, reputasinya di kalangan generasi muda di Niumhi juga meningkat. Bahkan ahli waris dari beberapa keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi dia, membuatnya mengadopsi cara congkak dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Tyson sudah 10 meter dari Harvey sambil memegang sebatang rokok di antara bibirnya. Namun, lampu di aula agak redup, dan ditambah dengan asap di depannya, dia tidak bisa mengenali Harvey. Pada saat ini, dia secara acak mengambil pisau semangka, menyeretnya ke tanah, dan berjalan menuju Harvey. "Lari! Sayang, lari!" Mandy sangat cemas sehingga dia bahkan lupa memanggil Harvey dengan namanya. Namun, dia dikelilingi oleh banyak orang. Dengan demikian, dia tidak bisa masuk melalui kerumunan. Mandy merasa sangat kesal saat ini seolah-olah dia hanya bisa menonton mainannya dibawa pergi oleh orang lain, meskipun dia tidak begitu menyukainya. Dia awalnya berpikir bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Harvey, dan jika dia bisa menceraikannya lebih cepat, itu akan membebaskannya. Meskipun demikian, dia menemukan bahwa dia masih sedikit peduli tentang Harvey saat ini. Sayangnya, dia melihat Tyson memuntahkan rokok dari mulutnya dan memegang pisau tinggi-tinggi sebelum dia bisa selesai memikirkannya. Saat rokok jatuh ke tanah dan asapnya hilang, Tyson akhirnya melihat sosok di seberangnya. Tyson terlihat terkejut, dan wajahnya kusam. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 24. Harvey tersenyum dan tidak berbicara. Namun, Tyson, yang sebaliknya, tanpa sadar menggigil saat ini. Gangster ini yang biasanya akan membunuh orang dengan kejam merasa bahwa dia mendapatkan kaki dingin dan akan membasahi dirinya pada saat ini. Terutama ketika dia bertemu dengan mata Harvey, itu menyebabkan dia berkeringat dingin dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Don, yang berada di belakang Tyson, sedikit cemas ketika melihat gerakannya berhenti. Dia kemudian berkata, "Saudara Tyson, jangan khawatir. Dia hanya menantu yang tidak berguna. Hancurkan dia. Dan penggal tangannya." Don terus melolong saat ini. Matanya sedikit merah, dan dia tidak sabar untuk melihat Harvey diretas sampai mati di tempat. "Orang yang ingin kamu singkirkan adalah dia?"
Tyson akhirnya bereaksi pada saat ini. Dia menoleh dan menatap Don dengan pahit. Tyson hampir menangis. Don, Anda lebih baik mengakui bahwa Anda memiliki orang yang salah, atau yang lain. Ya, itu dia. Kakak Tyson, tangkap dia. Don menunjuk Harvey dan berteriak. Adapun keluarga Zimmer, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa pengecut ini adalah orang mati hari ini, tetapi mereka menantikan bagaimana dia meninggal. Namun, Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, Don, berikan pelajaran kepada dia sedikit saja, jangan membunuhnya. Jangan membunuhnya. Don mencibir. Harvey telah merusak reputasinya di depan banyak orang. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih ingin dia mati karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa berdiri di samping keluarga Zimmer. Ini juga merupakan tempat penting di mana dia bisa menebus dirinya sendiri. Selain itu, dia harus mengintimidasi orang-orang di keluarga Zimmer, jadi bahkan jika mereka tahu bahwa dia telah bangkrut, tidak ada yang berani menuduhnya melakukan apapun. Dia bahkan bisa memanfaatkan sumber daya Zimmer keluarga dan mendapatkan dirinya kembali ke atas. Don hampir tertawa begitu dia memikirkan hal ini. Sedikit lagi. Dia akan menuai keuntungan kanan dan kiri dan kembali ke atas selama dia membunuh Harvey. Ya, sejak Senior Zimmer telah berbicara. Saudara Tyson, kita tidak akan mengampuni hidupnya. Don mengertakkan gigi sambil mengucapkan kalimat ini. Dia menyiratkan Tyson untuk membunuhnya. Pada saat ini, Tyson tidak mendengar apa yang dikatakan Don. Dia kemudian memutar kepalanya. Senyum di wajahnya sangat jelek sehingga bahkan lebih buruk daripada menangis. Sialan ini! Beraninya dia memprovokasi tuanku? Bukankah membawa lentera ke toilet, mencari kematian? Tyson berkeringat dingin. Dia tidak berani berbicara dengan Harvey karena Harvey tetap diam. Dia kemudian bertanya Don lagi, Don, apakah Anda yakin yang Anda ingin hancurkan adalah dia? Ini dia. Don berteriak dan bergegas menuju Harvey dengan gerakan mengancam. Melihat bahwa Tyson tidak memiliki gerakan, ia ingin melakukan pukulan untuk mengambil Harvey turun sendiri. Sebagai konsekuensi, Tyson sudah menjambak rambutnya sebelum dia bisa mendekati Harvey. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 25. Kekuatan Dewa Perang Harvey York untuk bangkit bab 25 bahasa Indonesia, English, Melayu. Baca novel Havel York full episode gratis. Tampar, tampar, tampar. Beberapa tamparan ketat dilemparkan ke wajah Don tanpa peringatan, menyebabkan wajahnya membengkak dan menjadi kepala babi dalam sekejap. Don terkejut. Saudara Tyson, saya meminta Anda untuk memukul sampah ini, kenapa kau? Semua orang yang hadir, termasuk Don, tercengang. Apa yang terjadi di sini? Apakah Tyson bukan saudara besar Don? Bagaimana dia bisa jatuh dengan Don begitu mudah? Kamu akan membuat dirimu terbunuh, dan kamu bahkan ingin menyakitiku. Aku harus menghancurkanmu hari ini. Tyson menendang Don sampai dia terbang beberapa meter jauhnya. Dia kemudian berkata dengan kejam, pukul dia dengan keras. Bawahan yang mengikutinya awalnya sedikit bingung, tapi sekarang mereka bereaksi. Sekarang bos telah berbicara, bagaimana mereka bisa diam dan menonton? Pukul dia. Selusin orang datang menendang Don di detik berikutnya. Mengapa? Saudara Tyson, mengapa Anda meminta mereka untuk memukul saya? Don berteriak dan berguling. Ini bukan apa yang saya inginkan. Semua anggota keluarga Zimmer saling memandang. Don tidak akan dipukuli sampai mati di sini, kan? Senior Zimmer akhirnya tidak tahan lagi. Dia kemudian terbatuk dan berkata, Saudara Tyson, tolong. Aku akan membunuh siapapun yang berani berbicara omong kosong hari ini. Tyson menatap tajam pada Senior Zimmer, dia kemudian berjalan ke depan dan menginjak wajah Don dan menghancurkannya dengan parah. Semua orang ketakutan saat ini. Sepertinya seseorang akan mati malam ini. Tuan, Harvey, Tyson hanya berjalan ke Harvey dalam ketakutan saat ini. Dia harus menelan kembali kata yang dia katakan. Jangan khawatir, orang ini yang berani main-main denganmu, aku akan menyingkirkannya malam ini. Tyson meneteskan keringat dingin saat dia mengatakan ini. Dia tidak menunjukkan kemampuannya ketika dia bertemu dengan Harvey kemarin. Kemudian ini terjadi. Pada saat ini,
Tyson sangat ingin mencekik Don sampai mati. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang saat melihat perilaku Tyson. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 26. Apakah mereka melihat sesuatu atau bermimpi? Mengapa Tyson Wood sang maestro bisnis begitu menghormati menantu yang tidak berguna ini saat ini? Sikapnya seolah-olah dia melihat ayahnya. Bagaimana bajingan itu mampu melakukan ini? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mencubit diri mereka sendiri. Mereka pasti bermimpi. Itu harus itu. Mandy juga terkejut. Kekhawatirannya sejak awal telah berubah menjadi kejutan total. Bagaimana ini bisa terjadi? Tyson sama sekali tidak peduli dengan sikap orang-orang di keluarga Zimmer. Pada saat ini, dia telah melakukan semuanya kecuali berlutut. Dia kemudian berbisik, "Saya tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Aku tidak akan pernah datang jika aku tahu itu kau. Kumohon, jangan marah." "Cukup." Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Setelah bertahun-tahun, kamu masih harus maju untuk kekacauan kecil ini. Bagaimana kau bisa jatuh begitu rendah?" "Itu karena bajingan ini memang membantu saya untuk berinvestasi di beberapa saham." Tyson tidak berani menyembunyikannya dari Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Dia sudah bangkrut sekarang." "Nah, Anda tahu apa yang harus dilakukan." Dia berbalik dan pergi setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Tyson tidak mengalami kemajuan. Harvey sedikit kecewa padanya dan tidak mau berbicara dengannya. "Sial." Wajah Tyson menjadi pucat, dan sang maestro bisnis ini sangat ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Harvey, tetapi mereka tahu bahwa Tyson sudah mulai menyebar di semua bagian South Light ketika dia masih remaja. Meskipun tampaknya Tyson melakukannya dengan baik di bidangnya, dia tahu bahwa dia hanyalah seorang antek di depan Harvey. Jika dia tidak mengakui itu, dia akan tenggelam sejak lama. Tuan biasanya tidak suka bicara omong kosong. Jika dia terus bicara, itu berarti bahwa dia marah. "Pukul dia sampai dia mati," Tyson berkata dengan tajam. "Masalah ini belum berakhir. Sebelumnya, Tuan memang mengatakan bahwa orang ini telah bangkrut, maka uang yang ada dalam bukunya." Mata Tyson bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya saat dia memikirkan hal ini. Dia melangkah maju, meraih kerah Don, dan menariknya ke atas. Don memar parah saat ini, meski sedikit lebih bagus dari kepala babi. Dia menangis saat ini. "Saudara Tyson, mengapa? Tampar!"